Ada seorang sang ayah bertemu dokter, ditanyakan, apakah Anda sehat? Sang ayah menjawab, alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Saya tidak meriang, saya tidak demam, saya tidak pusing, makan saya normal. Terus sang dokter menawarkan, bagaimana kalau kita tes PCR? Ini kan dalam suasana COVID ini, pandemi. Sang ayah setuju, baik kita tes PCR untuk memastikan. Karena kata si dokter, kadang-kadang ada orang terkena COVID tapi tanpa gejala. Kadang-kadang kelihatannya sehat, ternyata dia kena COVID. Nah, bagaimana untuk memastikannya? Mau periksa? Setuju sang ayah. Setelah diperiksa PCR, ternyata positif COVID. Dokter kasih tahu, ternyata Anda COVID, Anda tidak sehat. Anda berobat ya? Nah, ini ada obat-obat, Anda isolasi ya. Dan si ayah ini patuh. Oh ya sudah, kalau memang saya COVID, saya patuh, isolasi, rawat, dapat obat dokter, dipenuhi. Setelah itu, ada tamu datang kepada si ayah tadi, ditanya, bagaimana kamu, sehat? Oh enggak, saya COVID. Karena saat itu dia sudah tahu dirinya COVID. Nah, saya tidak sehat, saya positif COVID, kemarin saya periksa. Pertanyaan saya, singkat saja jawab, posisi si ayah, pada saat pertama kali ditanya oleh si dokter, apakah Anda sakit? Dia jawab, ya saya sehat-sehat saja. Karena belum ada pemeriksaan, dia juga tidak tahu. Pertanyaan saya, apakah jawaban si ayah tadi pada yang pertama ya, periode pertama, apa bisa dikategorikan bohong? Bukan. Ya, terima kasih. Itu aja. Sekarang kita bicara anak. Tadi kan saya bilang ada 3 contoh. Anak si ayah ini menanyakan kepada ayahnya. Ah ini waktu belum pemeriksaan ya, sebelum ketemu dokter. Si anak bertanya sama ayah, ayah bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Kemudian si anak melihat kondisi ayahnya ya seger-seger aja, makan, tidak pusing, tidak muntah, sehat-sehat saja si ayah. Tapi si anak resah karena di medsos, kebetulan anaknya suka main medsos. Di medsos ini ada berita-berita hoax yang dilihat oleh jutaan orang, mengatakan ayahnya parah, ayahnya sekarat, ayahnya mati, ayahnya masuk rumah sakit. Padahal ayahnya masih ada di rumah ketika itu. Nah, jadi si anak ini resah. Nah, kemudian pada saat si ayah ditawarkan oleh dokter untuk periksa PCR rumah sakit, si anak ikut. Saat itu belum ketahuan si ayahnya kena COVID. Begitu dirawat di rumah sakit, kondisi si ayah makin hari makin seger, makin bagus. Tapi si anak ini melihat berita resah betul. Padahal di berita hoax ini luar biasa di medsos. Nah, kemudian si anak mengambil inisiatif karena banyak yang telepon si anak. Si anak ini ditelepon dari berbagai pihak. Apa betul ayah mati? Apa betul ayah sekarat? Apa betul ayah kritis? Nah, kemudian si anak mengambil inisiatif, membuat satu rekaman, mengatakan alhamdulillah ayah saya sekarang baik-baik saja. Karena saat itu belum ada hasil PCR. Dokter pun belum menyatakan dia COVID, belum. Ini kan baru proses pemeriksaan, belum ada hasil. Jadi si anak mengatakan termotivasi. Nah, ini saya mau bicara motivasi karena dalam BAP yang Pak Dokter bicara di sini saya baca ada soal batin, ada soal motif, ada soal tujuan. Nah, motif yang mendorong si anak tadi bikin rekaman tadi adalah untuk mengkanter hoax. Dia ingin memberitakan yang betul, bukan berita bohong. Ini bohong, ini ayah saya dibilang kritis begini. Nah, dia ingin meredam karena banyak pertanyaan dari kerabat, dari sahabat, apa betul ayah meninggal? Nah, dia berinisiatif dengan tujuan untuk meredam fitnah tadi, untuk menenangkan kerabat sahabat yang menelpon bahwa ayah masih dalam keadaan baik. Nah, bikin rekaman, dikirimkan ke Handai Tolan. Nah, pertanyaan saya, itu anak belum tahu. Saat itu belum tahu, sama dengan si ayah, kan belum tahu, belum ada hasil. Setelah ada hasil, baru si anak tahu kalau bapaknya terkena COVID. Ini kan belum ada hasil, kita cerita. Nah, pertanyaan saya seperti tadi. Apakah si anak yang tadi termotivasi untuk meredam hoax dengan tujuan untuk menciptakan ketenangan, bukan keonaran? Kemudian dia menyampaikan apa adanya yang dia lihat dan sesuai dengan jawaban si ayah. Ayah bagaimana? Baik-baik saja, nggak ada yang dirasa.
apakah yang dilakukan oleh si anak tadi dalam rekan mengatakan ayah baik-baik saja, apakah suatu kebohongan? Bukan. Enggak. Terima kasih Pak Dokter. Ya, jawaban saya cukup itu aja. Karena teori-teori Anda di sini sudah luar biasa, sangat bagus. Saya sudah baca, saya mengambil manfaat luar biasa dan ini akan berguna bagi pledoi kami.